Tes, shalom. Sebelum sharing, saya boleh pimpin doa ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing-sharing yang ringan ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu bukan kebetulan. Engkau sudah memilih setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh hadir di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan. Biar sebentar Tuhan, bila kami mau sharing satu dengan yang lain, mau mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berbicara, Kau yang bajak setiap tanah hati kami Tuhan mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan semua kebenaran yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, perkenalkan nama saya Daud. Saya dari Semarang, sekarang sudah tinggal di Surabaya. Jadi hari ini itu kita punya tema New Me ya. Tadi Kak Angel udah cerita arti New Me itu pribadi yang dibaharui. Saya mau sharing mungkin sebentar, mungkin cuma 15-20 menit, mungkin boleh fokus sebentar ya teman-teman semua. Jadi yang saya siapkan itu adalah 5 level New Me. 5 level New Me itu sebetulnya buat saya, itu introspeksi diri. Mungkin teman-teman juga boleh introspeksi ya. Saya itu ada di level yang mana? Karena menurut saya New Me atau seorang pribadi yang dibarui itu sebuah perjalanan. Mungkin teman-teman tahu kayak Honda Vario gitu ya, ada Honda New Vario ya kan? Itu adalah Vario yang baru. Atau kayak Innova, ada New Innova, itu kan berarti kijang Innova yang baru. Tentunya kalau namanya new kan bukan langsung instan, tiba-tiba tahun depan muncul gitu kan. Kan mereka pasti ada research, ada mencari model yang baru, mencari mesin yang baru. Nah, buat saya New Me itu sebuah perjalanan. Kita itu sekarang pribadi yang lama, terus kita mau menuju kepada pribadi yang baru. Level pertama yang saya siapkan itu, boleh next. Level pertama itu kita perjumpaan dengan Tuhan. Apa maksudnya? Buat saya ya teman-teman, kita kalau mau dibarui, butuh yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kakak boleh tanya, pernah nggak? Ada yang boleh angkat tangan? Siapa yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Boleh angkat tangan? Oke, perjumpaan dengan Tuhan itu teman-teman apa? Buat saya, buat kakak ya perjumpaan dengan itu Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu saat Tuhan melawat ya. Kalau bahasa gampangnya mungkin teman-teman lagi nyembah, Tuhan jumpai, rasanya tuh pengen nangis, rasanya tuh sangat bersyukur sekali. Aduh Tuhan terima kasih Engkau tuh sudah menebus. Memang kalau kakak boleh bilang ya, enggak susah-susah gampang ya. Kadang tuh kita bisa datang ke ibadah, tapi kadang berjumpa, kadang enggak. Kalau kakak boleh sambungkan sama game yang tadi, yang Seek the Light itu ya, apa namanya, memang kadang itu kan kita lihat itu rasanya gelap gitu ya teman-teman. Tapi memang kalau namanya mau fokus, kakak itu siapkan satu ayat, ya soal perjumpaan dengan Tuhan. Ayatnya itu ada di Matius. Di Matius 5 ayat 6, kakak bacakan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kakak boleh sharing sedikit ya, kakak itu backgroundnya dari keluarga bukan Kristen ya. Sejujurnya kakak tuh bisa dibilang ateis, karena dari SMP tuh nggak pernah diajak kemana-mana. Ke gereja nggak pernah, ke tempat ibadah lain nggak pernah. Jadi benar-benar tidak beragama kasarannya ya. Terus singkat cerita kakak itu ketemu calon istri, sekarang udah jadi istri ini orangnya. Ya. Jadi kakak yang satu ini namanya Kak Stefani, dia itu langsung ngomong ke kakak waktu pertama kali kita mau dekat. Dia bilang gini, dia bilang dia itu bilang saya itu nggak bisa kalau menjalani hubungan dengan orang yang tidak ke gereja. Dia tuh langsung bilang gitu loh. Jadi langsung statement gitu ya di awal tuh
nggak pakai A, B, C, D, E, dia langsung bilang, jadi kalau mau sama saya ke gereja bareng yuk, dia langsung bilang gitu. Nah puji Tuhannya kakak tuh ya mungkin memang nggak bertuhan ya waktu itu. Kakak tuh ya udahlah ya, namanya juga diajak yang baik. Waktu itu kakak mikir gitu ya, diajak ke gereja ya sudah. Nah kakak itu bersyukur itu salah satu keputusan terbaik mungkin ya yang kakak pernah ambil. Karena apa? Karena sejak itu kakak mulai berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Singkat cerita itu sekian bulan setelahnya kakak itu diajak dibaptis. Bukan dengan Kak Stefani, tapi waktu itu kakak diajak oleh kakak saya. Ya, jadi kakak saya tuh ngajak saya, kamu mau dibaptis apa enggak? Singkat cerita, akhirnya waktu itu saya dibaptis. Nah ini yang saya mau cerita, waktu dibaptis itu teman-teman, saya tuh kan ikut katerisasi 30 menit, sekilas ya. Terus waktu dibaptis, waktu saya pulang, saya tuh bisa lihat pohon itu begitu indah. Betulan, saya tuh sudah belasan tahun melihat jalan yang sama, tapi pohon yang sama tuh, waduh hijaunya tuh bagus banget. Waktu itu, saya masih ingat tuh, saya lihat apalagi, aduh ini kok pohon bagus sekali. Saya tuh bisa sangat menikmati ciptaan Tuhan. Dan sejak hari itu, eh, kakak itu dikasih nama Daud itu oleh nama baptis ya. Tapi memang waktu itu kakak tuh nggak ngerti lah. Oh ya udah dikasih nama Daud Adrian, ya sudah itu aja. Tapi waktu itu kakak bersyukur, kakak itu mulai setelah dibaptis kakak itu sering kalau waktu nyembah di rumah kakak itu nangis. Ya itu memang anugerah ya. Nanti kakak sih pengen berdoa bareng ya. Karena memang kan kita nggak tahu dalam arti kapan kita dilawat Tuhan. Karena memang kakak percaya kalau kita rindu ya kita uh, berharap ya betul-betul Tuhan bisa jumpai kita. Nah, masuk poin kedua, boleh slide-nya. Setelah perjumpaan dengan Tuhan, mungkin level kedua kakak kasih nama kita menjalani dasar kekristenan. Itu yang kakak bilang tadi, setelah kakak dibaptis melihat semua indah, kakak itu mulai, ini di hati sih, di hati itu punya satu kerinduan buat baca Alkitab. Itu memang kakak nggak bisa, saya nggak bisa buat-buat ya. Namanya membaca Alkitab tuh kakak tuh jadi rindu sekali. Kakak tuh setiap hari loh, sampai telepon si Kak Stefan ini ngobrol, Daud tuh kenapa ya kok gini 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 gitu. Kakak masih inget tuh. Terus nanya lagi, Musa tuh kenapa ya kok gini gini gini. Mamanya juga tak ajak telepon, calon mertua, mungkin calon mertuanya seneng ya. Waduh ini menantuku kok nanyanya tentang Alkitab gitu ya. Tak tanyai, Musa tuh kenapa ya tante kok gini 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 gini. Waktu itu kakak menjalani dasar kekristenan. Dalam arti itu melatih kita kalau di game ya teman-teman yang tadi ya Kak Angel udah cerita kita fokus God, mendengar clearly menurut kakak itu ada di level kedua waktu kita menjalani dasar kekristenan. Ngapain aja? Teman-teman bisa berdoa, bisa baca Alkitab, bisa mungkin nyembah. Karena kakak percaya setiap orang tuh pasti punya, kalau kakak bilang ya, kekhususan, kekasan Tuhan tuh pengennya kita ngapain. Kan ada ya, Tuhan pengennya kita nyembah mungkin atau lagi dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah dan lain-lain. Introspeksi juga apakah kita menuju pribadi yang baru itu sudah menjalani dasar. Kenapa kakak kasih nama dasar? Karena bukankah ya namanya orang Kristen, dasarnya kita kan memang ya kalau nggak menyembah Tuhan, kalau nggak berdoa, kalau nggak baca Alkitab ya apalagi. Tapi kan memang itu hanya dasar. Nah di waktu ini teman-teman, papa mama saya yang tadi kakak udah cerita ya, papa mama saya itu kan belum bertobat. Jadi mereka memang masih sembayangan. Kakak itu saking pengen baca Alkitabnya, dulu kan nggak ada HP ya. Jadi saya itu kan pakai buku dan saya belum ngaku karena mungkin nggak tahu bisa diapain saya waktu itu ya kalau ngaku saya sudah dibaptis. Waktu itu saya kamar saya itu masih satu kamar sama papa mama saya.
Jadi papa mama saya di sana, saya di bawah gitu kan di ranjang. Saya tuh tiap malam selimut saya itu tak itu loh kayak mainan apa sih? Main kemah-kemahan, bener. Main kemah-kemahan. Saya pakai HP Nokia saya yang kecil. Saya baca Alkitab tuh pakai ini, pakai kamera, pakai apa? Sinarnya HP itu loh. Saya baca itu saking waktu itu saya benar-benar apa ya pengen banget baca Alkitab waktu itu eh, sampai satu titik malam-malam tuh saya masih ingat teman-teman. Malam-malam itu saya tuh mungkin ya masih polos lah ya, masih bener-bener jiwa baru gitu ya. Saya tuh dengar suara, saya tuh dipanggil. Saya tuh namanya kan Daud Adrian. Saya tuh di rumah dipanggilnya Rian. Adrian ya dipanggilnya Rian. Saya itu waktu baca Alkitab sederhana ya, orang baru bertobat tiap malam cuman baca pakai sinar. Saya tuh malam-malam tuh dengar suara Rian gitu. Banter. Suara itu kayak gema. Tapi saya takut teman-teman. Saya tuh takut kan nggak ada yang, itu mungkin teman-teman kalau pernah baca Alkitab, ada Nabi Samuel tahu ya. Samuel dia bisa lari ke Imam Eli kan nanya, siapa yang manggil saya sampai 4 kali loh. Dia nanya akan ke Imam Eli, Samuel, dikiranya Imam Eli kan yang manggilnya. Kalau saya waktu itu memang belum pernah dengar dan saya tuh kan juga nggak tahu nanya siapa. Cuma waktu itu saya takut. Itu yang mungkin saya sesali sedikit. Saya lagi menunggu ya, kapan saya dipanggil Rian lagi gitu ya. Cuman ya dari situ saya belajar Tuhan tuh melihat kesederhanaan kita loh. Dalam arti kan saya juga ya bukan orang yang sudah berkhotbah boro-boro kan. Saya cuman lihat Alkitab setiap hari, mungkin saya baru baca 1, 2, 3 pasal mungkin. Tapi memang saya tuh rindu pakai HP gitu. Tapi itu pun Tuhan bisa panggil dan saya percaya Tuhan menghargai. Saya tuh rindu teman-teman mengajak kembali kita tuh punya dasar kekristenan. Kalau boleh yang sudah lama bolong-bolong mungkin. Karena saya percaya New Me itu kan menuju ke pribadi yang dibarui. Mungkin ada pribadi-pribadi lama ya mungkin kita sudah nggak tahu hidup itu untuk apa, atau kita sudah bolong-bolong mungkin baca Alkitabnya, atau sebenarnya Tuhan tuh pengen kita doa setiap pagi jam 6 pagi mungkin, atau setiap malam mungkin jam 10 tapi sudah bolong-bolong. Nah itu yang saya tulis di sini, mungkin kita boleh berkomitmen ulang kepada Tuhan, dasar kekristenan yang Tuhan mau tuh boleh kita jalani lagi, karena teman-teman percaya saja, kesederhanaan, kemurnian, ketulusan itu Tuhan hargai. Itu ya. Itu poin kedua saya. Lanjut mungkin poin ketiga adalah gambar diri yang benar. Kalau saya tanya lagi teman-teman, ada yang tahu nggak gambar dirinya itu seperti apa di hadapan Tuhan? Mungkin boleh angkat tangan. Gambar diri itu apa? Gambar diri itu Tuhan itu melihat kita sebagai siapa? Mungkin kalau saya boleh sharing ya teman-teman, saya itu kan waktu dibaptis dikasih nama Daud Adrian ya. Tapi memang saya kan nggak tahu nama Daud itu apa. Waktu kuliah saya tuh even sudah jalani dasar kekristenan ya. Tapi waktu kuliah saya tuh belum tahu saya itu apa sih di dunia ini, ngapain gitu ya. Maksud saya, ya saya percaya kita diciptakan kan punya tujuan tertentu lah ya. Seorang saya di dunia itu ngapain. Nah, waktu kuliah saya itu tiba-tiba, saya itu baca buku teman-teman. Buku yang menjelaskan kita itu diciptakan itu khusus. Dalam arti Tuhan tuh lihatnya khusus. Nah, saya tuh tiba-tiba di hati itu punya kerinduan untuk mencari tahu, iya ya saya tuh dipanggil Daud tuh kenapa. Tiba-tiba ya. Itu saya masih ingat saya tidur malam, tiba-tiba malam waktu nggak bisa tidur, tiba-tiba di hati itu saya itu mikir, iya ya saya tuh kok dikasih nama Daud, kenapa ya kok dikasih nama Daud. Terus teman-teman saya itu tiba-tiba pengen mempelajari Daud itu apa. Saya tuh sampai ini loh teman-teman, saya tuh punya kaca, itu mungkin Tuhan yang ngasih saya dorongan ya.
saya tuh nyari semua tentang Daud yang tertulis di Alkitab. Saya ingat tuh, saya baca tuh. Nih, saya nuding muka saya, Daud Adrian, tak bacain tuh yang di Alkitab. Kamu itu pahlawan yang gagah perkasa, prajurit sejati, pemazmur yang disukai bangsa Israel, raja yang perkasa, perawakan elok. Wah, tak sebutin semua tuh, dari tubuh, jiwa, roh, dari semua tuh. Dari fisik tak sebutin semua satu-satu. Karena saya waktu itu dapatnya saya tuh harus kayak Daud tuh, yang semua yang bagus-bagus yang di Alkitab. Itu tak jalani teman-teman. Tak jalani terus, tak omongi terus. Ada satu kata pandai bicara. Saya tuh sampai percaya nggak percaya tuh kadang nggak sadar tapi kok ya kejadian. Kayak pandai bicara ya, saya nggak bilang saya pandai gimana ya. Cuman waktu di tempat kerja ada satu orang, wah kamu tuh kok kayaknya cocok jadi pengacara, pinter ngomong gitu ya. Waktu dia ngomong gitu saya jadi ingat, oh iya ya, kok di Alkitab tuh ada kata-kata pandai bicara. Nah dari situ tuh saya belajar. Kalau kita punya gambar diri yang benar, dalam arti mungkin saya tahu, oh Daud itu apa aja yang Tuhan pengen. Saya rindu teman-teman mungkin di saat teduh atau waktu teman-teman lagi doa, mungkin boleh tanya Tuhan atau minta atau berdoalah ke Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya itu di dunia itu apa sih yang Engkau mau? Dalam arti percayalah teman-teman, satu demi satu itu pasti tidak akan sama. Dalam arti kayak saya, Daud Adrian, punya tujuan hidup sendiri kan, jalannya sendiri. Saya percaya setiap kita tuh pasti punya apa sih yang Tuhan tuh pengen. Itu tuh sebenarnya poin saya di level ketiga setelah kita menjalani dasar kekristenan. Mungkin yang belum tahu dia itu gambar dirinya atau dia itu diciptakan seperti apa, mungkin boleh cari tahu karena saya percaya itu sangat membantu lah dalam kita itu nanti nyampe gitu loh teman-teman ke arah mana yang Tuhan mau. Level berikutnya adalah perkumpulan orang benar. Saya boleh baca satu ayat ya teman-teman di Ibrani 10 ayat 25. Firman-Nya berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya boleh bacakan di bahasa Indonesia masa kininya, terjemahannya adalah, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Teman-teman, kalau teman-teman punya perkumpulan orang benar tuh pasti banyak enaknya. Kayak gini ya teman-teman, kita tuh dikelilingi sama kakak-kakak rohani, kayak yang tadi Kak Angel cerita. Poin keempat, leap of faith, lonjakan iman. Kadang kan kita bingung ya teman-teman, saya tuh bisa apa enggak, masalah ini saya bisa enggak. Tadi bukankah kita juga sudah mempraktekkan ya kan, kita saling megangi, kita saling nolong satu dengan yang lain. Saya rindu perkumpulan kita itu orang-orang yang memang benar teman-teman, karena memang Tuhan berkata ya, pergaulan yang buruk pun merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman tergabung dalam komunitas Arise ini, saya percaya tidak kebetulan, kita tuh sebetulnya ada kakak-kakak rohani yang siap gitu loh mendoakan, untuk sharing, dan juga kita sebenarnya ada komsel juga setiap hari Sabtu ya, AKA, ada komsel. Kakak rindu sih kalau perkumpulan kita itu benar, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terakhir, poin terakhir dari saya itu jadi berkat.
Saya percaya teman-teman waktu kita itu sudah dibarui. Sebenarnya Tuhan kan pengen kita itu jadi berkat. Saya itu ingat teman-teman kalau tahu pendeta Joshua Christian pernah ngisi di sini. Saya tuh waktu itu nyetir ya teman-teman. Waktu itu kita ada retret di Malang kalau nggak salah. Kita tuh nyetir, saya nyetirin dia pulang ke Surabaya. Nah ada satu kata-kata tuh yang bagus sekali, itu tak inget terus tuh. Dia tuh bilang gini, saya itu, dia manggil saya ya. Saya itu sebisa mungkin kalau ada orang ngobrol sama saya, dia itu mendapatkan roti. Dia tuh bilang gitu. Bagi saya waktu itu, wah kok luar biasa banget. Makanya dia tuh cerita, saya tuh seneng ngobrol kok. Sebisa mungkin kalau bisa saya pastiin dia itu dapat roti. Menurut saya itu tuh quote yang bagus ya, mewakili jadi berkat ini. Saya tuh simpan itu dalam hati. Saya sesekali, ya saya berusaha hafalkan sih, bukan hafalkan ya, mendalami. Cuman kayak prakteknya ya teman-teman, kalau boleh sharing, kayak waktu kemarin saya ke Semarang ketemu keponakan, saya ingat tuh, oh iya ya, dia udah dapat roti nggak ya dari saya. Roti itu bisa banyak ya teman-teman, bisa kata-kata nasihat, atau bisa doa kita, bisa materi, mungkin kita berkati dengan nasi bungkus, mungkin materi uang, mungkin apapun lah ya. Tapi waktu itu saya ketemu keponakan masih kecil sekali, dia waktu itu saya mau kembali ke Surabaya, saya tuh ingat, iya ya, saya ingat kata-kata Joshua ini, saya tuh sebisa mungkin semua yang bersentuhan dengan hidup saya tuh dapat roti. Saya ingat, saya tuh ngomong tuh, ini simpel ya, ini contoh simpel aja. Namanya L tuh, L, kamu jangan lupa berdoa ya. Kamu itu doain papa mama, kamu itu nanti biar sekolahnya pinter, kamu setiap pagi doa ya. Itu contoh jadi berkat teman-teman. Simpel ya, rasanya kok jadi berkat tuh kok, wah mungkin harus ngasih uang yang besar, mungkin saya harus memberkati sampai ke luar pulau dan lain-lain. Padahal banyak gitu teman-teman. Contoh jadi berkat. Mungkin kalau kata-kata jadi berkat terlalu tinggi, mungkin teman-teman boleh ingat satu istilah ini ya. Coba semua orang yang datang di hidup kita, siapapun yang kita temui, mungkin boleh dapat roti. Roti yang boleh mereka nikmati. Mungkin teman-teman tergerak ya di hati itu pengen ngasih pujian, mungkin itu sudah roti buat mereka, mungkin itu membangun mereka. Mungkin teman-teman waktu itu lagi bawa nasi bungkus, mungkin ngasih, mungkin menurut saya itu akan luar biasa. Karena kita jadi berkat. Mungkin itu dari saya. Saya mungkin mau review lagi. 5 level ini mungkin saya juga introspeksi, saya itu sudah pernah nggak ya berjumpa dengan Tuhan. Atau poin kedua, saya itu sudah nggak ya menjalani dasar kekristenan yang tadi saya bilang ya, baca Alkitab saya mungkin apakah masih bolong, saya nyembah mungkin apakah masih bolong, saya masih berdoa tidak. Lalu yang ketiga, saya tuh punya nggak ya sudah gambar diri yang benar sebagai anak-anak Tuhan ya, yang memang Tuhan panggil saya tuh sebagai siapa sih di dunia ini. Terus yang keempat, saya tuh sebenarnya sudah punya nggak ya perkumpulan orang benar. Kalau memang saya punya, apakah saya memang sudah bersama-sama saling menguatkan, saling membangun, saling jadi lebih baik ya teman-teman. Lalu yang kelima, jadi berkat. Kalau kata-kata ini rasanya terlalu berat, saya aja mungkin hidupnya belum diberkati seperti apa, gimana jadi berkat, mungkin boleh dimulai dari roti yang mungkin bisa memberkati simple, tapi kita di hadapan Tuhan dapat jadi berkat. Amin. Mungkin itu aja karena anak youth ya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan akhir dari segalanya. Bahkan dari nafas kami pun kami memuliakan Engkau Tuhan yang adalah pencipta hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kasih Bapa itu mengalir Tuhan sekarang. Kami Tuhan tidak akan pernah sendirian lagi.
Kami bersyukur kami punya Bapa yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan perjumpaan ini tidak pernah kami lupakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memulai hidup kami yang baru ini Tuhan. Kami percaya kami tidak akan sia-siakan kembali Tuhan hidup kami. Kami tidak akan buang kembali hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah memegang kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jangan pernah berhenti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah menerima berkata amin.